Halo teman-teman, hari ini saya akan ada di Jogja ya. Hari ini saya akan apa ya? Lebih banyak belajar sharing tentang teknik penggunaan FCD dalam penerapannya. Dan hari ini saya kebetulan ada di Jogja dan kita akan coba menggunakan MCD dalam trading 1 jam dan bisa digunakan di spot market juga kan di future ya. Ya, yuk kita akan tonton video-videonya dan saya masih ada di Jogja sambil kita nanti belajar tentang sharing MCD di market spot bisa juga di market future ya. Oke, let's go. Halo teman-teman, ya itu perjalanan sedikit saya ke Jogja ya, jalan-jalan kita di weekend itu di Jogja ya. Ya ini market hari Sabtu juga lumayan bergairah juga ya. Hari Sabtu nih, sudah hari Sabtu kita sudah di bulan khusus. Ini teman-teman, jadi MCID yang saya bagikan kemarin itu bisa digunakan di market future dan di spot ya. Kalau di spot itu lebih efektif karena kita ngelihat lebih panjang ya di daily-nya. Itu bisa digunakan di spot, misalnya seperti ini saya ngambil kasus ada ya, ada di market spot tuh di daerah-daerah ini eh, apa ini udah mulai sinyal udah mulai keluar ya teman-teman ya kalau di market spot ya, dan targetnya kita ngelihat di daily itu masih masih panjang ya, dari sini sudah di break ya, ketika area-area ini sudah di atas ini artinya dan ditandai dengan sinyal-sinyal candle-candle ini yang green warna menyala, dan ini lihat targetnya dari sini, dan sekira ada itu trennya masih kuat sekali naik ke atas ya. Cardano ya, dengan kalau kita lihat ada Cardano di di minggu-minggu ini banyak sekali beritanya. Nah, kalau teman-teman banyak tentang apa namanya tentang gini teman-teman, kalau kita bermain di saham di kripto kita bermain dengan news ya, dengan berita ya. Sebenarnya kita bermain dengan berita. Nah, kalau teman-teman ngelihat berita yang update ya, update sekali kita bisa ngelihat di sini nih. Saya sudah translate ke dalam bahasa Indonesia nih ya. Nah, ini misalnya satu contoh uh, tentang cryptocurrency. Nah, misalnya sana nih bintang NBA ikut Cunningham Mitra dengan BlockFi. Nah, yang terima itu bonus dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi ada beberapa bintang yang sudah menerima uang dalam bentuk Bitcoin. Terus Alibaba, terus ada Twitter, Facebook sekarang, terus apa lagi ya? Itu perusahaan-perusahaan besar di luar tuh sudah menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayarannya ya. Itu kita beritanya sudah berkembang, dan ini orang terkaya di dunia itu Elon Musk juga sudah mulai masuk ke Dogecoin ya. Nah, kalau tentang berita-berita, teman-teman bisa nyari berita-berita tentang di sini ya. Banyak sekali berita-berita tentang di sini karena selagi kita bermain saham, bermain kripto itu bermain dengan news ya, dengan berita ya. Nah, banyak sekali berita-berita. Nih, ada Coinbase, stimulus yang digunakan untuk membeli Bitcoin nih ada di sini, dan banyak sekali berita, ada berita negatif, ada berita positif, dan tergantung teman-teman gimana membaca berita itu sendiri, dan itu namanya secara fundamental ya, itu banyak sekali. Nah, sekarang saya lebih ke technical analysis dari saham atau cryptocurrency ya. Yang saya akan coba, dan di sini juga ada analisa top dunia ya yang menganalisa juga ya. Contoh saya lihat analisa di sini ini gambarannya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kalau kita ingin berita
yang update yang keluar per menit itu kita bisa cari di sini ya. Oke, gitu ya. Saya akan lebih ke technical analysis. Jadi strategi saya kali ini, kemarin beberapa strategi kita sudah ajarkan, sudah kita sharingkan. Sekarang lebih penerapan MCD yang sifatnya lebih sedikit long ya, long term ya. Ya. Oke, ini kalau kita lihat Cardano ada ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, saya sudah settingkan semuanya dan ini bisa digunakan di pasar spot ya. Dan juga kita kalau lebih ke volatile sedikit kita bisa di pasar future. Nah, kita lihat seperti ini ada saya sudah settingkan kemarin keluar dari sinyal itu daerah sini ya, dan sekarang ini itu udah berapa persen nih teman-teman kenaikannya. Berapa persen sudah kenaikannya kalau kita lihat sudah selama, sekali lagi kalau kita bermain di spot itu bermain long ya, hampir kita istilahnya investasi ya, dan mingguan atau bulanan ya. Dan kini kalau kita lihat posisi kita dengan sinyal ada di sini ya, ini berapa persen sih yang kita sudah dapat ya, berapa persen ini ya, kita lihat coba berapa persennya nih. Wah, ini udah hampir 100% ya, hampir 100% lebih ya. Nah, seperti itu ya, kalau kita gunakan MCD di long itu bisa lebih maksimal ya. Makanya penerapan teknik MCD saya senang menggunakan di, kalau kita bicara di market dua arah ya, derivatif. Jadi kan market itu dua, di spot itu seperti satu arah ya. Spot itu satu arah, yang satu arah itu saham, kripto ada berapa. Nah, kalau lebih ke kedua arah itu seperti kalau teman trading di forex, di gold, di option, di future itu tuh lebih bersifat dua arah dan menggunakan leverage ya. Leverage itu adalah daya ungkit. Nah, daya ungkit seperti itu. Misalnya seperti daya ungkit itu apa? Seperti ini, kita leverage ketika kita punya uang 10, kita pakai leverage-nya 10, kelipatnya 10. Gitu. Jadi leverage itu pisau bermata dua, orang bilang, ketika kita benar menganalisa keuntungannya lebih dari itu. Nah, ini di market spot ya, penggunaan Binance ya, jelas sekali ya. Misalnya kita sekarang lihat DOX ya, yang IBAR misalnya, kita lihat IBAR nih kalau ada event itu sebenarnya di bulan-bulan ini eventnya banyak ya, IBAR, Ethereum juga banyak, Matic, kelihatan penaikannya Matic ya, Matic, Polygon. Nah, kalau kita lihat Polygon, Matic ya, tren itu masih kuat loh teman-teman. Ini saya ngomong di market spot ya. Nah, ketika Anda sudah mulai area beli-beli dari sini ya, dan targetnya daerah sini, ini cuannya masih gede loh teman-teman. Ini ya. Nah, ini cuannya gede nih. Udah tahan aja sampai berapa minggu ya. Ini aman nih. Cuan lagi gede ini berapa persen nih. Anda tahan di daerah sini ya. Nah, ini Polygon, Anda bisa bermain Polygon, Anda buy di saya kebetulan sudah buy di daerah sini ya, sudah berapa minggu, seminggu atau 2 minggu lalu kita sudah buy dari itu. Saya bilang target terjauh saya ada di 2300, di 2034-nya. Ini target saya ada di sini nih, di MC di Matic ya, di Matic. Nah, itu teknik penggunaan dari MCID ya, dan saya kira Matic masih penguatnya masih kuat banget. Dengan kita kalau melihat berita dari project dari Matic itu besar banget ya, project dari Matic. Nah, oke, kita akan lebih ke Binance Future-nya ya, membahas. Nah, kalau ambil contoh kasus kalau Matic ya, Matic ini kan trennya naik di daily ya, kita persempit lagi ya. Jadi kalau kita trading scalping di Binance di future misalnya, kita ngelihat tren itu jangka panjang dulu. Kita luas ngelihat trennya. Oke, di 1 jam memang 1 jam di daily ini trennya kuat naik, maka kita punya asumsi, kita sudah punya plan kita. Oke, saya kalau ngelihat Matic waktu Polygon naik, tinggal saya akan mengambil posisi saya beli di daerah mana, gitu. Jadi kuncinya adalah
strateginya beli atau long. Tinggal kita mencari area ya, zona-zona untuk mencari peluang beli. Kalau di market future ya, nah, kalau di spot kita tinggal beli aja, tinggal sebulan 2 bulan nggak apa, ya. Karena spot lebih bersifat investasi jangka panjang ya. Oke, kalau metric sekarang kita sudah kita punya kan di daily. Oke, kita turunin lagi time frame kita. Sudut pandang kita turunin jadi 4 jam. Ya. 4 jam masih kuat naik ya. 4 jam masih kuat naik. Tetap di sekarang kita turunin lagi sudut pandang kita di 1 jam. Cara analisa seperti itu. Nah, analisanya di 1 jam tuh memang sudah ada reda-reda agak sedikit ada penurunan ya. Ada sudah mulai pelemahan. Ditunjukkan dengan adanya candle bersifat doji di sini. Doji candle ya, ini kalau Anda lihat di doji candle itu artinya apa? Antara supply dan demand, permintaan penawar itu seimbang. Itu namanya itu doji candle ya. Nah, kalau teman-teman lebih belajar tentang teknik candle itu banyak sekali ya. Candle itu memberikan apa ya? Candle itu memberikan informasi yang lebih awal ya. Sebenarnya candle itu memberikan informasi yang lebih awal. Kalau kita belajar teknik analisa yang benar itu candle itu memberikan informasi yang lebih awal. Lebih awal kalau makanya dalam suatu teknik analisa itu kita harus belajar tentang fundamental, technical analysis dan di technical analysis itu banyak sekali penjabarannya ya teman-teman. Makanya ketika teman-teman mulai trading di dunia investasi, kenalin dulu, belajar dulu. Ibaratnya jangan pernah masuk ke market tanpa dibekalin ilmu itu tentu. Kalau Anda masuk ke market tanpa dibekal ilmu, ibaratnya Anda tuh perang itu nggak bawa senjata gitu teman-teman ya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang technical analysis, saya referensikan sekali banyak bukunya ya. Nah ini kalau kita ngomong ini kan doji ya, doji ya. Ini doji itu artinya apa? Doji itu candle doji itu permintaan ya, permintaan supply dan demand itu sama-sama kuat. Nah seperti itu. Oke ini di 1 jam ya. Saya ngomong di future market ya. Future market itu derivatif 2 arah. Nah kita persempit lagi. Oke 1 jam kita sudut pandang. Tapi yang kita pegang tuh posisinya masih beli ya. 15 menit. Nah lihat. Di 15 menit kalau Anda lihat seperti ini ya, ini di future ya. Ini masih abu-abu. Dan strategi saya tadi saya bilang, kita masih posisi ambil ya, long ya. Maka targetnya ya, ini kasus ya teman. Targetnya adalah ketika ini saya akan beli di daerah sini teman. Saya akan beli di daerah ini. Nah, ini di daerah ini ya. Saya akan beli di daerah ini ya. Sorry. Ini pengalaman saya trading hampir sudah masuk ke saya mulai trading itu 2010 ya. Di 2010 pertama saya banyak di saham ya. Saham. Yang mulai 2010 ini sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 20 tahun ya. Nah, oke segini teman-teman. Nah ini ya, saya mulai nah di sini. Nah, salah lagi ambil. Ini kalau kita di future ya, future ini kita 2 arah, saya bilang 2 arah derivatif dan oke teman, kita tadi asumsi kita oke. Ini ambil aja ya. Jadi saya bilang, nah ini risikonya kecil, rewardnya kecil ya. Lihat rewardnya kecil ya teman-teman. Potensi going up ke daerah sini itu gede ya. Nah, di sini jadi kita bisa dapat di sampai 3% ya. 3% itu gede loh ya menurutnya. Dengan potensi kerugian kita itu 0,94 tapi potensi yang kita dapat hampir 3%. Nah, dalam menentukan masuk ke market kita harus ngelihat dulu potensi besaran cuan mana daripada kerugian. Nah, apapun itu bisnis itu kita harus ngelihat potensi dulu. Yang terpenting itu masuk ke market dulu
seberapa besar kita berani menanggung kerugian. Itu aja kuncinya. Kalau kita tidak berani menanggung kerugian sebesar itu, jangan masuk market. Ya, itu kuncinya. Itu penjelasan saya sedikit sharing kita di pagi ini, teman-teman, tentang penggunaan strategi MCID dalam pengambilan keputusan. Oke, happy cuan, sehat selalu, dan jaga kesehatan. Dan kita masih masa-masa sulit ya, masa-masa sulit dalam artian masa-masa PPKM masih berlangsung, dan tetap protokol kesehatan dijaga ya. Semoga bangsa ini cepat keluar dari virus corona. Oke, happy cuan, happy trading ya. Thank you.